Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel bagi kalian yang udah subscribe, dan welcome channel aku bagi yang belum subscribe. Oke, di video kali ini aku akan bahas tentang siapa sih itu Lapas Squalita. Terus beneran gak sih dia adalah sebuah mayat yang telah diawetkan dan dijadiin manekin? Dan apa yang terjadi dengan Lapas Squalita itu sekarang? Dan apa jadinya kalau misalkan kalian lihat sebuah manekin dan ternyata manekin itu adalah hasil dari mayat yang telah diawetkan? Pasti serem banget kan? Pada umumnya manekin digunakan orang untuk memamerkan produk fashionnya yang biasa dibuat seperti manusia, untuk memudahkan pelanggan mengira-ngira apakah pakaian itu sesuai dengan dirinya atau tidak. Namun apa jadinya jika ada manekin yang bener-bener mirip banget sama manusia asli? Pada bulan Maret 1930, sebuah toko baju pengantin di Meksiko Chihuahua yang bernama La Popular memajang sebuah manekin yang menarik perhatian warga setempat. Kenapa? Selain karena manekin ini terlihat sangat cantik, dia juga kelihatan sangat nyata. Baik dari tangannya, mukanya, matanya, semua bener-bener mirip seperti manusia. Nah, kalau kita bisa lihat dari dekat, di mukanya itu ada seperti kerutan-kerutan seperti manusia. Dan di tangannya juga ada kerutan. Nah, kalau dibandingkan dengan manekin biasa itu pasti dia memiliki tangan yang halus dan tidak memiliki seperti garis-garis tangan yang tipis-tipis ini. Dan konon katanya kuku pada manekin ini memanjang setiap 3 kali seminggu. Dan selain itu dia juga memiliki urat nadi yang terlihat pada kakinya. Dan semua orang yakin bahwa manekin ini berasal dari mayat asli. Nah, si pemilik toko baju pengantin ini bilang bahwa itu tidak benar. Dia sampai memberikan statement di publik. Dia bilang bahwa ini hanyalah rumor dan ini tuh benar-benar manekin yang aku beli mahal banget. Dan ini juga manekin biasa dan bukan dari mayat. Lapas Squalita itu kalau ditranslate ke bahasa Indonesia artinya Pasqualita yang kecil. Dan konon katanya si Lapas Squalita ini adalah anak perempuan dari pemilik toko tersebut, Pasquala Esparza. Jadi ceritanya itu bahwa anak si Pasquala ini mau menikah. Dan pada saat hari pernikahannya itu, dia digigit oleh laba-laba yang namanya Black Widow, dan akhirnya dia meninggal. Nah, konon katanya si laba-laba ini bersembunyi di mahkotanya. Nah, makanya dia digigit pada hari itu juga. Nah, karena ibunya sangat sedih dan dia tidak mau Lapas Squalita dikuburkan, dia pun membalsam tubuh Lapas Squalita dan mengubahnya menjadi pengantin untuk dipajang di depan toko. Nah, untuk nama dari Lapas Squalita ini masih belum jelas. Ada orang yang bilang namanya Donna. Percaya nggak sih namanya Donna dari Meksiko gitu? Tapi kebanyakan orang memanggilnya Lapas Squalita. Nah, karena cerita yang menarik ini banyak sekali orang yang datang ke Meksiko Chihuahua. Nah, mereka pergi ke sana bukan hanya untuk melihat-lihat baju, melainkan mereka melihat manekin Lapas Squalita. Jadi Lapas Squalita ini sudah menjadi atraksi turis orang-orang yang datang ke Chihuahua. Menurut orang-orang yang melihat manekin ini, mereka bilang bahwa ketika kamu berjalan di depan toko, mata si Lapas Squalita itu seakan-akan mengikuti gerakan badan kamu. Dan bukan hanya seperti optical illusion saja, beneran matanya tuh kayak bener ngikutin arah gitu loh. Ada beberapa orang yang melihat si Lapas Squalita ini menangis, dan kadang-kadang dia kayak blushing gitu, pipinya memerah. Dan ini memang hanya humor dan kita tidak bisa mempercayai 100% dan juga tidak bisa diverifikasi. Dimana orang bisa yakin manekin itu adalah tubuh Pasquala. Kenapa? Karena anak Pasquala itu meninggal pada hari dia menikah. Misalkan kalau kamu bisa lihat, muka dari Pasquala dan manekin itu benar-benar mirip banget. Selain rumor bahwa manekin itu adalah anak dari Pasquala, ada juga yang bilang bahwa penyihir yang datang dari Prancis jatuh cinta sama manekin tersebut, dan dia mengubah manekin tersebut menjadi manusia pada setiap malamnya agar dia bisa berdansa dengan Lapas Squalita. Tapi teori yang bilang bahwa manekin itu berasal dari tubuh anak Pasquala yang dibalsam itu sangat kayak gak mungkin gitu. Karena mereka gak memiliki teknologi yang ekstra untuk mengawetkan sebuah mayat yang bisa membuat keadaan tubuh manusia itu bertahun-tahun menjadi awet. Nah, kalau misalkan tubuh itu ditaksidermi itu kayaknya nggak mungkin, karena di manekin itu tidak ada bekas jahitan sama sekali. Nah, berbeda dengan hewan. Kalau misalkan hewan itu ditaksidermi, itu dia memiliki bulu. Kalau misalkan dijahit, dia nggak kelihatan dan tertutupi oleh bulunya.
Dan ada teori mistis lainnya yang bilang bahwa kalian percaya nggak sih kalau misalkan benda-benda yang beruang, memiliki ruang seperti boneka ini, itu sebenarnya bisa dimasuki oleh makhluk lain gitu. Dan menurut aku sih mungkin bisa jadi manekin ini memang dimasuki arwah putrinya Pascuala ini. Banyak banget teori-teori mistis yang nggak bisa sama sekali dijelaskan oleh sains. Dan teori itu adalah si Pascuala ini sangat sayang sama anaknya, dan ketika anaknya meninggal, dia sedih. Terus dia menyuruh seseorang untuk membuat manekin yang mirip dengan putrinya. Lalu dia melakukan ritual sihir di mana arwah dari si anak Pascuala ini dimasukkan ke dalam manekin yang telah dibuat mirip. Dan ini juga bisa ngejelasin sih kenapa manekin ini kelihatan benar-benar seperti hidup. Dan anehnya lagi, sampai sekarang manekin itu terlihat seperti memiliki keriput bak manusia. Dan menurut salah satu penduduk di Chihuahua, dia bilang bahwa si Pascuala ini, dia adalah wanita yang sangat baik. Setiap baju pengantin yang dia bikin atau yang dia jual, jadi pasangan-pasangan yang jadi kayak adem atau kayak romantis. Jadi kalau misalkan pasangan yang suka berantem-berantem terus memakai baju pas pengantin dari si Pascuala ini, itu mereka bisa hidup happy gitu loh. Dan katanya dia nggak akan bertengkar. Terhitung telah lamanya si Pascuala ini dipastikan udah meninggal, dan toko tersebut dimiliki oleh Mario Gonzalez. Dan ketika orang bertanya kepada Mario apakah manekin ini benar-benar hidup pada malam hari, Mario ini hanya menjawab dengan kata no comment dan gak tahu. Dan setiap minggunya si Mario ini akan mengganti baju La Pascualita sebanyak 2 kali seminggu. Dan anehnya, setiap kali Mario mengganti baju La Pascualita, Mario selalu menutupi bagian tubuh dari La Pascualita ini dengan kain, dengan alasan dia takut kalau La Pascualita ini akan malu. Si Mario ini bilang dia ingin menjaga privasi dari tubuh La Pascualita. Dan menurutku itu adalah hal yang aneh. Apa sih yang ada di tubuh si La Pascualita ini sehingga dia kayak menutupi tubuh La Pascualita saat mengganti pakaiannya? Apakah benar ada urat nadi yang kelihatan di bagian kakinya? Seperti yang bisa kamu lihat, si La Pascualita ini selalu memakai gaun yang panjang, lengan baju yang panjang. Tidak pernah La Pascualita ini memakai gaun yang pendek. Dan kita tuh nggak bisa lihat apakah tangannya benar-benar memiliki urat atau kakinya emang benar memiliki varises. Tapi kalau misalkan ini kembali lagi ke diri kita sih. Kalau misalkan kalian percaya, ya nggak apa-apa. Kalau pribadi aku mungkin sedikit gimana ya, percaya antara iya dan enggak gitu guys. Dan selama ini aku ketemu manekin itu gak ada manekin yang benar-benar sempurna banget, dan gak ada manekin yang benar-benar ada kayak garis-garis tangan halusnya, terus kayak pori-pori wajahnya tuh gak ada. Nah, aku pengen tahu opini kamu tentang cerita barusan. Apakah kamu percaya bahwa si manekin ini adalah tubuh anak dari Pascuala yang diawetkan atau ditaksidermi dengan alat-alat yang canggih? Atau yang kedua, si La Pascualita ini adalah manekin yang dirasuki roh anak dari Pascuala? Atau pilihan yang ketiga, si manekin ini adalah manekin yang biasa aja, cuman kebetulan memang bener-bener mirip sama anak dari si Pascuala yang bayarnya sangat mahal sehingga manekin ini bener-bener mirip banget sama manusia. Nah, kalian bisa tulis opini kalian di kolom komentar, juga bisa tulis di bawah kira-kira kalian aku mau cerita tentang apa lagi, tulis. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube aku, terus aktifin juga loncengnya supaya kalian tahu notifikasi setiap kali aku upload video. Oke, terima kasih udah nonton video aku dari awal sampai habis. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye bye.